Selamat pagi. Pertemuan hari ini ya di mata pelajaran kimia kelas 11 masih di senyawa hidrokarbon. Ya, ini udah pertemuan yang ketiga kita membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Pertemuan pertama kita udah belajar mengenai identifikasi senyawa karbon, lalu juga ada kekasan atom karbon. Pertemuan kedua kita belajar mengenai penamaan senyawa hidrokarbon baik pada alkana, alkena maupun alkuna. Kali ini kita belajar mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon ya. Reaksinya ada 3. Yang pertama reaksi pembakaran, yang kedua reaksi substitusi, lalu yang ketiga ada reaksi adisi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama reaksi pembakaran ya. Untuk reaksi pembakaran sempurna itu akan menghasilkan CO2 dan H2O ya. Ini terjadi di semua senyawa hidrokarbon, baik itu senyawa alkana, alkena maupun alkuna. Nah, reaksinya seperti ini. Senyawa hidrokarbon reaksikan dengan oksigen maka akan menghasilkan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contohnya terjadi pada propana ya, C3H8. Direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air untuk reaksi pembakaran sempurna. Nah, di sini kita tinggal samakan koefisiennya ya. Di sini di ruas kiri C-nya ada 3, maka di ruas kanan C ini kita kalikan 3 ya. Sehingga C di ruas kiri dan C di ruas kanan sama. Di sini kita kalikan 3. Lalu kita samakan H-nya. Di sini H-nya 8, maka di H2O ini kita kalikan 4 ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, C-nya udah sama, H-nya udah sama, lalu kita samakan O-nya. Di sini ada 3 ya, 3 kali 2 6 ya. O di CO2, yang ini 4 dikali 1 jadi 4 di O di H2O. Maka jumlah O-nya 6 tambah 4 sama dengan 10. Supaya sama dengan ruas kanan, maka O di ruas kiri kita kalikan 5. Maka 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, sama semua. Di sini C-nya 3, H-nya 8 dan O-nya 10. Sama halnya dengan alkena dan alkuna ya. Contohnya di propena direaksikan dengan oksigen maka akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, ini karena ada pecahan kita kalikan 2, 2C3H6 plus 9O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Begitupun dengan alkuna, propuna direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air dalam reaksi pembakaran sempurna. Oke, mudah ya untuk reaksi pembakaran. Next kita belajar mengenai reaksi substitusi. Reaksi yang kedua yaitu reaksi penggantian ya. Reaksi penggantian atom H alkana dengan atom halogen. Atom halogen itu diantaranya fluor, klor, brom dan iodin ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contohnya nih ada CH4 ya, metana direaksikan dengan gas klorin Cl2. Ya, penggantian substitusi, maka Cl yang ini kita substitusi dengan H di sini. Menjadi CH3Cl nih. Lalu yang ini karena udah disubstitusi ke sini menjadi HCl. Ya, ini menjadi metil klorida dan asam klorida. Ya, ingat metil rumus umumnya CnH2n+1. Jika C-nya 1, maka H dikali H-nya menjadi 2n+1. 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. CH3Cl ya, metil klorida. Oke, lebih jelas lagi ke contoh 2. Di sini ada CH3, CH2, CH2, CH3. Ini C-nya ada 4 ya, menjadi butana. Butana reaksikan dengan gas bromin ya. Kita substitusi, kita switch ya, Br ke butana, yang H-nya ke bromin sini. Menjadi di sini CH3, CH2, CH3, CH2, CH2Cl, Br ya maksud saya. Ini Br dan ini HBr jadinya. Oke ya, ini menjadi butil, tadinya C4 kan, tadinya butana menjadi butil bromida dan asam bromida. Oke ya, itu untuk substitusi, tinggal disubstitusi saja. Mudah ya. Next kita ke reaksi adisi atau penjenuhan. Apa itu adisi? Adisi adalah reaksi yang terjadi antara senyawa yang berikatan rangkap ya, baik alkena dan alkuna dengan senyawa lain sehingga ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal atau jenuh. Ya, jadi untuk reaksi adisi hanya terjadi pada ikatan rangkap ya, hanya terjadi pada senyawa alkena dan alkuna.
Oke, lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada CH2, CH, CH2, CH3 plus H2. Di sini C-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti propena ya untuk ikatan rangkap 2. Maksud saya butena ada 4, propena itu ada 3 C-nya. Ini ada 4 butena. Butena direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, untuk adisi ya, adisi itu dia ikatan rangkap ini diubah menjadi ikatan tunggal. Nah, yang satu ini ikatan satu ini, maka akan mengambil si H ini ke C ya. Tadi kan ikatan ini nih ada terdapat pada C yang pertama dan C yang kedua. Maka H ini akan gabung ke sini ya, supaya ikatan rangkap duanya pecah menjadi ikatan tunggal. Maksud saya bukan rangkap, ikatan tunggal ya, menjadi CH3 ya, karena H-nya sudah diambil ke sini. Lalu ini CH2 ya, yang ini ke sini ya. Lalu CH2, CH3. Nah, seperti ini. Ya. Jadi supaya ikatan rangkapnya ini berubah menjadi ikatan tunggal, maka ini menjadi pecah menjadi H-nya bergabung ke CH3 dan CH2 dan CH. Ya, seperti itu. Oke ya, next contoh soal yang kedua lagi, perbanyak latihan soal. Di sini ada CH3, CH, CH2 direaksikan dengan gas klorin. Di sini propena ya, C-nya ada 3, propena ikatan rangkap 2. Oke, nah ini sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Sini ada ikatan rangkap 2, kita pecah menjadi ikatan tunggal. Nih ya, di C yang keberapa nih? 1, 2, kedua dan ketiga. Nah, ini kedua dan ketiga. C-nya 2 dan C-nya 3. Kita ubah jadi ikatan tunggal. Untuk mengubahnya kita putuskan ini ikatannya menjadi menangkap reaksi sebelahnya. Nah, ini Cl-nya ke sebelah sini, yang ini juga ke sebelah sini ya. Ingat C itu kan tangannya ada 4 ya. Ya, seperti ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini 2, ini 3, ini 4 supaya tetap 4. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada H. Ya, ada Cl nih. 1, 2, 3, 4. Cl, yang ini juga ada 4, 1, 2, 3, nangkap satu lagi Cl. Nah, di sini 4 ya, yang ini juga tetap 4 tangannya. Oke ya, seperti itu untuk gampangnya. Menjadi CH3 ini sama, yang ini CHCl, yang ini CHCl. Ya, yang ini maaf salah, yang ini bukan CHCl, CH2Cl. Nah, seperti ini. Oke ya, paham ya. Jadi untuk reaksi adisi beda dengan substitusi. Substitusi kan dia substitusi dia bertukar dari H ke Cl dan Cl ke H. Nah, untuk adisi dia pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara reaksi yang sebelahnya ini dimasukkan ke reaksi yang sebelah kiri. Ya, seperti itu. Oke, kita ke contoh yang ketiga ya. Di sini ada CH3C, CH3, CH, CH3 plus HBr asam bromin ya. Oke, kita ubah nih ya. Untuk adisi kita ubah ikatan rangkapnya yang 2 ini, rangkap 2 menjadi ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Kita lihat di sini ikatan rangkapnya terjadi pada C nomor 2 ya, 1, 2 dan C nomor 3, 2 dan 3. Oke. 2 dan 3 maka H-nya kita gabungkan ke CH, ke C nomor 3, yang BR-nya kita gabungkan ke C nomor 2 ya. Kenapa H-nya harus di C yang ketiga, BR-nya harus di C yang kedua? Nah, di contoh 3 ini ada aturan Markovnikov namanya ya. Jadi atom H yang terputus akan menempel pada atom C yang tadinya berikatan rangkap ya, yang memuat atom H terbanyak. Oke, seperti ini penjelasannya. Jadi H ini di aturan Markovnikov akan bergabung nih pada atom C yang memuat atom terbanyak. Ya, jadi dia akan H ini akan menempel ke C yang H-nya terbanyak. Nah, kita lihat di C2 dan C3 tadi ya ikatan rangkapnya. Di C2 H-nya tidak ada ya di sini ya. Dia hanya C saja. Sedangkan di C yang ketiga ini H-nya ada 1 karena H-nya yang terbanyak di
C yang 3, maka H-nya akan menempel pada C yang ketiga ya, atau CH. Sedangkan BR-nya ke C yang kedua ya, seperti ya, menjadi CH3 C CBR ya nih. Ini tadi ke sini ya menempelnya, BR CH3. Nah, ini menjadi CH2 dan ini menjadi CH3 ya, seperti itu. Untuk penamaan sama ya, 2 bromo 2 metil butana. Itu untuk contoh soal yang ketiga. Kita ke contoh yang soal yang keempat. Di sini ada CH3, CH, CH2, CH3 plus HCl asam klorida ya, ikatan rangkapnya di C nomor 2 dan 3, sama kayak tadi di 2 dan 3. Nah, kita putuskan menjadi ikatan tunggal ya, ikatan yang jenuh. Di sini H-nya ke sini, yang Cl ke C ketiga. Nih sama-sama H-nya ada 1 ya. Di sini C2 hanya 1, C yang ketiga hanya ada 1. Nah, kenapa H-nya dia di kedua, Cl-nya di ketiga? Nah, untuk ini untuk contoh yang keempat menggunakan aturan Wagner ya. Atom H yang terputus akan menempel pada atom C yang nomornya terkecil. Ya, yang nomornya terkecil. Jadi kalau di Markov-Nikov tadi H-nya akan menempel pada C yang jumlah H-nya terbanyak. Nah, karena ini sama CH ya, maka untuk aturan Wagner H-nya akan menempel pada C yang nomornya terkecil ya, seperti itu. Maka yang ini akan menempel pada C yang kedua yang penomorannya terkecil. Oke, akan penomorannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita nomor dari sebelah ujung kiri karena terdekat dengan ikatan rangkap. Maka H-nya akan menempel di C nomor 2. Ya, seperti itu untuk jumlah H-nya yang sama menggunakan aturan Wagner. Oke ya, contoh untuk adisi sudah ada 4 contoh. Lalu ada yang kelima, contoh yang kelima. Di sini ada, oh ya, ini untuk ikatan rangkap 3. Nih alkuna, tadi udah alkena ya. Alkuna sekarang CH3, CH3 direaksikan dengan asam klorida. Nah, untuk senyawa alkuna memerlukan reaksi 2 kali lebih banyak daripada alkena. Ya, seperti apa contohnya? Nih ada CH3, CH3 direaksikan dengan HCl. Nah, ini akan kita tempel. Ini kan tadi kan 3 menjadi 2 ya, satu ikatannya putus. H-nya menempel di CH ya, sedangkan Cl-nya menempel di C sini ya. Jadi H-nya menempel ke sini, Cl-nya menempel ke sini ya. Ingat ini karena sama-sama tidak punya hidrogen, kita ambil H-nya menempel di C yang terkecil. Nih H-nya ke sini, Cl-nya ke C ketiga ya, seperti ini menjadi 3 kloro 4 metil 2 pentena. Lalu kita putus lagi yang ikatan rangkap 2-nya menjadi ikatan jenuh ya, atau ikatan tunggal. Nih ya, maka ini menjadi CH3 ya, ini menjadi CH2, ini menjadi CCl2, ini CH, lalu ini CH3 ya, seperti itu. Menjadi 3,3 dikloro 2 metil pentana.